Bila menang berada di dalam pemerintahan dan bila tidak menang tidak tahan oposisi. Dan ini adalah pendapat warga. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang. Bila tidak menang lebih baik pulang ke Yaman. Aduh. Karena statementmu tentang perubahan telah menimbulkan perpecahan. Terutama Betul. memecah belah umat. Umatmu yang saat ini giat berdemo di depan KPU karena terpengaruh oleh janji-janjimu. Mas Anies Baswedan, saya katakan gila atau edan. Dengan kekuasaan ingin sekali menduduki Betul. kursi kepresiden. Kepresidenan begitu ya. Agar bisa memikirkan bagaimana caranya melunasi semua hutang. Melunasi semua Terima kasih hutang. Mas Anies Baswedan. Ya, adalah pendapat warga masyarakat yang mengomentari bahwa ya Anies sangat ambisi untuk menjadi presiden karena untuk bayar hutang. Dan ini adalah doa Anies Baswedan, dibukakan hati para hakim konstitusi itu dan ditertawakan oleh warga masyarakat. Bukakan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka mengambil keputusan yang adil. Kalau hati hakim konstitusi itu, Nis, itu dari dulu udah dibukakan. Yang tertutup hatimunya. Nanti kalau ternyata tuntutanmu tidak dikabulkan, pasti kau bilang hakim itu curang. Betul. Tapi kalau tuntutanmu dikabulkan, baru kau bilang hakim itu jujur, gitu maksudmu? Kau dimenangkan gitu. Aduh, parah. Bayangkanlah, kau 26%, Pak Prabowo 58, jauh. Itu. Jadi jangan, kau belum diridhoi Allah SWT, kau jadi pemimpin. Introspeksi diri kita dulu, baru jadi pemimpin. Iya, betul. Pimpin dulu diri kita, baru kita pimpin. Nah, Indonesia yang besar itu nih, biar kau tahu, baru diridhoi Allah kau. Iya, telak banget pendapat dari warga masyarakat yang mengatakan Anies belum diridhoi kalau hatinya masih tertutup ya. Standar gada Anies Baswedan apabila hakim MK mengabulkan maka hatinya terbuka maksudnya, tetapi kalau tidak mengabulkan tuntutan Anies maka hatinya tertutup. Nis ya. Parah dan kau dianggap orang gila, orang edan gitu. Kalau kalah silahkan kamu ke Yaman. Parah dan parah. Warga masyarakat kecewa dengan Anies dan mengajak masyarakat agar tidak diajak untuk pilpres lagi di masa mendatang karena ya ribet. Ini kalau ada pilpres nggak usah diajak lagi. Ribet, tahu nggak ribet? Ya Guys, kita ada yang lihat. bilang katanya kubu 02 takut sama hak angket. Woi, gua kasih tahu ya, lu mau pakai hak angket kek, hak angkot kek, interpelasi kek, jalur MK kek, bahkan jalur langit sekalipun, silakan, nggak masalah. Silakan saja ya. Yang jadi masalah itu kalau lu kalah ya nyadar, jangan ngeribetin. Emangnya yang punya negara lu doang? Betul. Ngeribetin kalau kalah. Nggak beres-beres ini pilpres kalau kayak gini. Kita juga mau hidup tenang, Betul. nggak ngurus pilpres mulu. Heran. Ini parah nih. Lain kali nggak usah diajak deh ini orang yang ribet kayak gini. Kalau ada pilpres nggak usah diajak lagi. Ribet, tahu nggak ribet? Lain lagi nanti kalau ada pilpres jangan ajak Anies ataupun Ganjar karena ribet, tidak mau mengakui kekalahannya, tidak mau kalah. Aduh, parah. Anies, repot deh dunia kalau kamu semuanya seperti itu. Dan saatnya 01 dan 03 bersatu bersama Bang Kapitra Ampera. Dijawab saatnya. Ya, pendukung 02 habis kesabaran. Waktunya 01, 03 bersatu. Waktunya juga 02 mulai hilang kesabaran. Kami juga siap melawan Anda. Mau apa kalian semua? Iya, telak banget
Waktunya hilang kesabaran ya 02 dan siap ditantang berani. Mau kemana dan mau apa kau? 02 kau dilawan. Emangnya apaan? Lalu apa dosa besar Anies Baswedan? Ya, dosa besar Anies Baswedan dibuka oleh warga dan ini adalah dosa besarnya. Dosa besar Pak Anies adalah membiarkan pendukungnya ya. Membiarkan para pendukungnya menghina, mencaci maki, menghujat presidennya sendiri. Iya, betul sekali begitu ya. Presiden yang dipilih rakyat dan dicintai oleh rakyat. Bahkan terkesan ini dimanfaatkan kondisi teriak-teriak, demo-demo, menghina, mencaci maki, menghujat ini terkesannya dimanfaatkan oleh Pak Anies. Katanya dinobatkan menjadi Imam Mahdi. Katanya sifatnya Pak Anies seperti Rasul. Masa sifatnya seperti Rasul, membiarkan orang memaki-maki? Betul. Membiarkan para pendukungnya menghujat. Betul. Rasul tidak seperti itu, bos. Dulu Pak Jokowi datang ke Papua memberikan ucapan selamat Natal ya, itu udah dikata-katain haram, kata-katain murtad. Tapi Pak Anies datang ke Papua, ke gereja, ke rumah Tuhan, dan namanya ditambahin Yohanes Anies, itu pada diam aja. Nggak ngata-ngatain kafir ya, sepi-sepi aja. Kan udah kecuci semuanya. Betul. Kotanya itu udah kecuci sama bualan-bualan Anies, ya. Dusta, ya kan? Janji yang dibungkus oleh agama itu. Strategi Pak Anies. Apa sih cerdasnya Pak Anies? Iya. Ketika ditanya 80 triliun itu kemana, jawabannya angin tabur KTP. Itukah jawaban orang cerdas? Jawaban orang on. Kemudian dia membuat narasi bahwa transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Apakah itu orang yang cerdas? Lalu hebatnya di mana? Ketika dia jadi gubernur aja, ya, DKI amburadul ya. Ya. Rekam jejaknya nggak ada. Jadi harusnya dinilai, harusnya disimpulkan bahwa jangankan untuk memimpin sebuah negara, memimpin sebuah provinsi aja amburadul. Benar sekali. Jangankan memimpin negara, Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta saja amburadul. Iya, alat transportasi kaki, kelebihan bayar, banjir itu dikatakan, air parkir dan sebagainya. On. Dan siapakah sebetulnya Anies Baswedan? Dan kita lihat pendapat daripada warga Anies Baswedan. Kita kenal Anies yang kampiun tata kata. Air banjir jadi parkir air, pohon ditebang untuk disehatkan. Korupsi jadi kelebihan bayar. Sampai APBD yang kelebihan bayar dan seterusnya. Tergantung apa yang diniatkannya. Lah, sekarang ini ada video yang katanya Anies dibaptis. Namanya menjadi Yohanes. Hukum baptis sendiri adalah penyucian dosa dan keimanan. Artinya kalau Anies dibaptis, dia sudah mengaku dirinya keluar dari Islam. Tapi kalau Anies yang jawab, bisa sejuta tafsir. Karena kita tahu semua yang dilakukannya untuk kepentingan politik. Bakar hiyo di kelenteng sudah, dibaptis sudah. Habis ini acara di pura, wihara, dan bisa juga rumah bordir. Tapi sejak Indonesia ada, baru kali ini ada orang yang nafsunya jadi pemimpin kayak kesurupan. Mau jadi gubernur, umat Islam dibelah. Ini mau jadi presiden, Indonesia dicacah. Pasukan Koplak, Bindungu yang mendukungnya pasti senang aja. Ya, itu merupakan pendapat daripada warga masyarakat yang begitu sangat gemes sama Anies Baswedan. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!